Halo teman-teman semuanya, halo Sobat Biologi, selamat datang di video pembelajaran biologi bersama kami kelompok 6 pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi Inovatif, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menjadi dasar dari kehidupan kita sendiri, yaitu sel. Dari tubuh manusia, tumbuhan, hingga mikroorganisme, semuanya tersusun atas banyak sekali sel. Yuk kita jelajahi bersama bagaimana struktur dan fungsi sel bekerja dan mengapa sel disebut sebagai unit terkecil dari kehidupan. Nah teman-teman, kalau manusia punya organ tubuh, maka sel juga punya organel sel. Nah yang paling luar atau ibaratnya sebagai kulitnya sel disebut sebagai membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi permeabel, kayak satpam. Jadi, cuman zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu dia sama sitoplasma. Sitoplasma ini ada dua bagian, ektoplasma atau bagian luar dan endoplasma atau bagian dalam. Nah, sitoplasma ini tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma ini kayak pelampung, dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja ya yang ditampung oleh sitoplasma? Ada mitokondria, atau dikenal sebagai the power of the cell, karena berfungsi sebagai penghasil energi dalam membentuk ATP atau adenosin trifosfat melalui proses respirasi seluler. Next, selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini ibaratkan sebuah pabrik pembuat protein. Nah, berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan juga menempel pada retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada badan Golgi, di mana badan Golgi dapat berfungsi sebagai modifikasi, pengemasan, dan juga pendistribusian protein serta lipid yang telah disintesis sehingga sering disebut sebagai kurirnya sel. Kalau saluran yang panjang ini namanya retikulum endoplasma. Sama ya seperti namanya, panjang, namun bisa disingkat sebagai RE. Berperan dalam transportasi dan juga sintesis biomolekul. RE ada dua jenis. Yang pertama, RE kasar, dan yang kedua, RE halus. RE kasar memiliki ribosom di permukaannya dan berfungsi dalam sintesis protein. RE halus tidak memiliki ribosom, namun ia berfungsi dalam sintesis lemak atau sintesis lipid, serta detoksifikasi zat beracun. Ini dia nih, kok ada ya cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga yang berisi cairan yang dibatasi oleh membran. Nah, akhirnya kita sampai nih ke organel-organel terpenting yang ada di dalam sel, yaitu nukleus. Ini dia ibarat jantungnya sel, di mana nukleus atau inti sel ini mempunyai membran yang berpori. Tapi ada juga loh inti sel yang tidak mempunyai membran. Kalau mempunyai membran inti, disebut sel eukariotik. Namun, kalau nggak punya membran inti, disebut sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang-benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak sekali gen-gen yang terbuat dari DNA dan juga protein. Kamu tahu nggak kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen, fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Dan terakhir, ada nukleolus atau anaknya nukleus, disusun oleh RNA dan merupakan pabriknya protein juga, namun khusus untuk nukleus. Nah, sekarang mari kita lihat organel yang spesial nih. Kenapa spesial? Karena cuman ada di sel hewan, namanya adalah lisosom. Ini tuh kayak usus kita teman-teman. Lisosom mencerna zat-zat asing dengan enzim pencernaannya. Kalau di sel tumbuhan, ada yang spesial juga nih. Organel ini cuma ada di sel tumbuhan, namanya plastida. Isinya adalah pigmen. Kalian pasti udah nggak asing nih sama istilah-istilah klorofil, alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapatnya dari sini nih. Masih ada satu lagi, khusus di sel tumbuhan. Di luar membran sel masih ada dinding sel, disusun dari selulosa dan juga pektin. Jadi, bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang pada sel hewan dan sel tumbuhan beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau sel tumbuhan lebih kaku. Untuk ukuran vakuolanya juga berbeda. Di sel hewan ada lisosom, sedangkan di sel tumbuhan ada plastida dan dinding sel.
Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup kita juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun oleh ribuan bahkan jutaan sel makhluk hidup. Makhluk hidup seperti kita disebut sebagai multiseluler. Tapi ada juga makhluk hidup seperti bakteri yang cuma disusun oleh satu sel saja. Mereka disebut sebagai uniseluler. Wah, ternyata si kecil ini ajaib banget ya teman-teman. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi, penciptanya bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Itu dia pembahasan kita tentang sel. Kecil bentuknya, namun besar perannya. Nah teman-teman, dari sini kita belajar bahwa setiap hal-hal yang besar dimulai dari satu bagian yang kecil yang berfungsi dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat menjadi generasi ilmiah yang kritis dan peduli. Salam lestari, salam konservasi.